janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jika Tri Sutrisno dan kawan-kawan yang ingin memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu cerdas, peka terhadap pidato Presiden Prabowo ketika acara silaturahim Purnawirawan TNI Polri, maka sudah sangat jelas bagaimana pesan Pak Prabowo. Baik ya, kita akan dengar baik-baik bagaimana pidato Presiden Prabowo di hadapan Purnawirawan TNI Polri, termasuk di hadapan Tri Sutrisno yang mengusulkan Wakil Presiden Gibran itu diberhentikan, dimakzulkan. Kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun di Veda et Impera, di Veda et Impera, di Veda et Impera, kita selalu dipecah belah dan dipecah belah. Nah, ini pesan pertama dari Presiden Prabowo, bahwa sebagai seorang tentara sudah punya pengalaman dari tahun ke tahun. Sejarah sudah membuktikan bahwa untuk mengalahkan bangsa Indonesia itu adalah bagaimana bisa memecah belah bangsa. Rakyat tidak boleh bersatu, antar elemen bangsa itu saling bermusuhan. Nah, pesannya kita jangan berpecah belah. Dan sekaligus juga kita jangan jadi pemecah belah. Jangan mengadu domba, jangan jadi provokator yang semakin memperuncing keadaan, memperuncing persatuan dan kesatuan yang sudah sangat baik di Indonesia. Apalagi sebagai tentara ataupun purnawirawan TNI, itu juga jangan memecah belah bangsa. Karena dari dulu sejarah sudah membuktikan untuk melawan bangsa Indonesia adalah dengan taktik divide et impera, memecah belah. Itu pesan Pak Prabowo yang pertama untuk para purnawirawan TNI Polri. Oke, kita lanjutkan lagi pidato Presiden Prabowo. Bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direkrut, yang masuk biasanya adalah mereka-mereka yang patriotik. Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar dari tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Pak Edi Sudrajat, Pak Tri bikin partai. Pak SBY bikin partai. Pak Wiranto bikin partai. Saya bikin partai. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Nah, ini dia pesan yang kedua. Sebagai seorang TNI harus selalu terpatri jiwa patriotik. Cinta tanah air, nasionalisme itu yang dikedepankan. Ya, semangat untuk berbakti kepada negeri. Nah, tadi beliau bercerita bahwa para pensiunan TNI karena semangat patriotik tadi ingin terus berbakti, maka ada yang terjun di dunia politik.
Maka ada yang mendirikan partai politik, termasuk Pak Prabowo. Dan juga banyak pensiunan TNI yang terjun di dunia politik. Ada Pak SBY, Pak Wiranto, ya, Edi Sudrajat, Tri Sutrisno, ya, sama begitu. Tetapi pesannya sekali lagi, harus tunduk terhadap kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memiliki mandat. Jadi ketika seseorang yang terpilih menjadi presiden, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, itu karena dipilih oleh rakyat. Jadi sekali-kali untuk TNI Polri jangan berkuasa melalui senjata. Nah, itu pesan Pak Prabowo. Jadi secara tidak langsung nih ya, ini juga bentuk jawaban dari Pak Prabowo terhadap usulan sebagian purnawirawan TNI, Tri Sutrisno dan kawan-kawan yang ingin memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Jangan begitu. Ini sudah menjadi mandat rakyat. Ini sudah konstitusional. Kok tiba-tiba ingin dimakzulkan? Itu secara tidak langsung Presiden Prabowo menjawab, nggak boleh begitu. Patriotik sejati ya semangatnya adalah berbakti untuk negeri. Ya, meskipun tadi melalui kendaraan-kendaraan partai politik, terjun di dunia politik, tapi harus tunduk terhadap kedaulatan rakyat, ya. Harus meminta mandat dari rakyat, ya. Rakyat suka enggak? Rakyat setuju enggak? Kalau seseorang itu menjadi presiden, menjadi pemimpin, termasuk Prabowo dan Gibran sudah terpilih secara sah, secara konstitusional, sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Itu pesan Pak Prabowo. Oke ya, kita lanjutkan lagi pidato Presiden Prabowo. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, ini keren. Janganlah mengotak-atik kebenaran. Tadi yang sudah saya katakan, janganlah mengotak-atik sejarah. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya tadi saya bilang TNI Polri jiwanya ya seperti itu. Jangan jadi provokator, jangan jadi pemecah belah bangsa. Harus jadi seorang kesatria, bukan pengecut apalagi pecundang. Semua pemimpin berjasa. Saya di sini, saya bisa maju, saya bisa punya keyakinan bahwa kita akan banyak hasil karena landasan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Kita harus akui itu. Nggak mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun. Tapi apa yang dilahirkan oleh presiden-presiden kita, dan tidak hanya presiden, membangun bangsa itu tidak hanya 1-2 orang. Nah, ini pesan dari Presiden Prabowo. Semakin jelas saja bagaimana kita harus bisa menghargai para pemimpin-pemimpin kita, para presiden yang sudah memimpin Indonesia. Pak Prabowo bisa berhasil, bisa sukses menjadi presiden, itu karena landasan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari presiden-presiden sebelumnya. Mungkin kalau mau jujur atau blak-blakan seperti yang biasa diutarakan oleh Presiden Prabowo, dia ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi, bahwa presiden sebelumnya sudah memberikan landasan yang begitu baik, transisi yang begitu indah dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo ingin mengatakan itu di depan Tri Sutrisno dan kawan-kawan. Cuma mungkin menjaga hati saja begitu. Nah, intinya apa? Setiap pemimpin, setiap presiden itu punya jasa yang besar terhadap Indonesia.
maka yang penting kita hargai, dan yang penting terus dilanjutkan. Ada kesinambungan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena membangun negara Indonesia bukan dilakukan oleh 1, 2, 3 orang, apalagi hanya satu presiden, bukan. Ya, karena butuh waktu, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, butuh waktu yang panjang. Maka harus ada nih estafet kepemimpinan yang baik dari presiden-presiden sebelumnya ke yang sekarang, bahkan ke yang akan datang. Itu pesan dari Presiden Prabowo. Jelas, mari kita hargai Presiden Jokowi, kita hargai Presiden SBY, Megawati, Habibie, Pak Harto, Pak Soekarno. Mari hargai. Mereka adalah pencetak-pencetak sejarah. Ya, maka pesannya, jangan mengotak-atik kebenaran. Jangan mengotak-atik mandat dari rakyat. Tunduk kepada kedaulatan rakyat. Itu ya. Maka sekali lagi, kepada para purnawirawan yang masih berambisi untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dengan cara-cara yang tidak konstitusional, maka akan melawan rakyat Indonesia, melawan Presiden Prabowo, dan tentu melawan konstitusi. Oke, sekian dulu opini pribadi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.